Halo peserta didik Indonesia, berjumpa lagi bersama saya Hendro Silaban di channel YouTube saya Indo Silaban. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah surat lamaran pekerjaan. Materi pokok kita adalah surat lamaran pekerjaan. Tentulah ketika kalian nanti lulus pasti membuat surat lamaran pekerjaan. Entah itu nanti mau bekerja di mana, ini tidak bisa lepas dari surat lamaran pekerjaan. Perlu diingat bahwa pembuatan surat lamaran pekerjaan itu harus benar-benar diperhatikan susunan, sistematika, dan kaidah kebahasannya. Supaya apa? Supaya HRD itu nanti yakin betul bahwa kalian itu benar-benar sudah kompeten. Karena berkaitan dengan surat menyurat juga harus benar-benar kompeten. Kita mau lihat tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pada aspek pengetahuan KD 3.8. Setelah proses pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan dengan tepat. Jadi tujuan pembelajaran kita ternyata setelah proses pembelajaran ini Anda diharapkan mampu menganalisis unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Berarti nanti mungkin pada pertemuan berikutnya Bapak akan men-share ke CR surat lamaran pekerjaan. Lalu nanti kalian analisislah surat lamaran pekerjaan itu. Kalau misalnya nilainya di atas KKM, berarti kalian sudah mencapai tujuan pembelajaran kita. Artinya tujuan pembelajaran itu sudah tercapai. IPK ini adalah standar bagaimana Bapak mengukur kemampuan kalian bahwa KD 3.8 ini sudah tercapai. Jadi ini juga menjadi dasar soal. Ini menjadi dasar soal. Jadi kalau misalnya ditanya kisi-kisi ulangan harian atau misalnya kisi-kisi ujian kita apa Pak? Ini IPK dari pengetahuan ini. Yang pertama, Anda harus mampu merinci, menyeleksi, dan menilai unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Sebenarnya sama prosesnya. Nanti diberikan kepada kamu surat lamaran pekerjaan. Kalau kalian coba baca rinci, maksudnya lebih teliti bagian-bagian sistematikanya, lalu menyeleksi apakah memang ada yang harus diperbaiki. Seperti dalam unsur kebahasannya, berarti kita harus menilai setelah kita lihat, oh ini perlu diperbaiki nih, kita kasih penilaian. Nah, itu pada aspek pengetahuan. Pada aspek keterampilan, tujuan pembelajaran kita adalah menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Jadi ketika membuat surat lamaran pekerjaan, jangan sampai mengabaikan isinya. Artinya apa? Jangan kita semena-mena dalam pembuatan surat. Artinya menggunakan bahasa-bahasa yang kita gunakan setiap hari, bahasa sehari-hari, ataupun kita malah curhat di dalam surat itu kepada HRD. Jangan. Gunakanlah kaidah yang berlaku dalam pembuatan surat. Nanti juga akan kita pelajari. Indikatornya supaya Bapak bisa menilai bahwa kalian sudah mampu atau sudah bisa pada aspek keterampilan ini, berarti ini indikatornya. Setelah dapat merinci, yang tadi di aspek pengetahuan, setelah dapat merinci, menyeleksi, dan menilai, peserta didik mampu mendesain dan memproduksi surat lamaran pekerjaan. Berarti apa? Anda diminta membuat surat lamaran pekerjaan. Jadi kalau Anda sudah membuat surat lamaran pekerjaan, diberikan ke Pak Hendro, lalu Pak Hendro nilainya di atas KKM, berarti Anda sudah mencapai tujuan pembelajaran. Baik, kita lanjut pada materi pokok kita.
kita, ada 5 materi pokok dalam pelajaran surat lamaran pekerjaan. A sampai D itu adalah materi pokok pada aspek pengetahuan. Sedangkan E itu pada aspek keterampilan. A. Pengertian dan jenis surat lamaran pekerjaan. B. Isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang C. Simpulan sistematika dan unsur isi surat lamaran pekerjaan. D. Unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Dan yang terakhir pada aspek keterampilan, penyusunan surat lamaran pekerjaan. Artinya menyusun surat lamaran pekerjaan. Jadi langsung kita masuk pada materi kita, yaitu pengertian dan jenis surat lamaran pekerjaan. Kita akan mempelajari pengertian dan fungsi surat lamaran pekerjaan dan jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Baik, kita lanjut. Nah, surat lamaran pekerjaan merupakan jenis surat pribadi yang sifatnya resmi. Oke, surat lamaran pekerjaan merupakan jenis surat pribadi yang sifatnya resmi, berisi permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Jadi memang surat lamaran pekerjaan ini masih bersifat pribadi tetapi resmi. Arti di sini resmi adalah bukan seperti surat resmi yang ada kop suratnya ya, tetapi lebih kepada semi resmi. Artinya bahasa yang digunakan di sana adalah bahasa baku. Kenapa dia dikatakan resmi? Karena kan surat pribadi itu cenderung menggunakan bahasa-bahasa sehari-hari ya. Nah, di sini perbedaannya kenapa disebut resmi? Karena pada surat lamaran pekerjaan itu sudah menggunakan kaidah bahasa yang baku. Lalu ditujukan kepada siapa? Kepada kantor, perusahaan, atau instansi tertentu yang menjadi objek yang ingin kita lamar. Itulah yang menjadi pengertian surat lamaran pekerjaan. Lalu, apa fungsi surat lamaran pekerjaan itu? Yang pertama, sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. Sebagai tanda bukti tertulis bahwa kita sudah mengajukan diri untuk memohon pekerjaan kita. Jadi kalau kita mau melamar, mau bekerja, kita membuat surat, itu menjadi bukti tertulis kita bahwa kita sudah resmi mengajukan diri. B. Sebagai media atau alat komunikasi. Ini sudah dipelajari dalam pembelajaran bahasa, bahwa bahasa itu yang ada di dalam surat itu adalah media. Sama seperti surat kabar, itu juga media. Media apa? Media informasi. Sedangkan surat adalah media alat komunikasi. Komunikasi kepada siapa? Kepada pihak kantor atau HRD. Yang C, sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Jadi surat itu menjadi bahan pertimbangan oleh HRD. Makanya saya bilang tadi di awal, apabila suratnya tidak baik, amburadul, otomatis HRD tidak mempertimbangkan. Tetapi kalau suratnya rapi, tersusun dengan bahasa yang baku, otomatis HRD bisa mempertimbangkan, sekaligus memang disertai dengan CV. Menurut jenis pembuatannya, surat itu dibagi dua. Surat lamaran pekerjaan ya. Surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau CV. Artinya bahwa kamu membuat surat lamaran pekerjaan itu langsung di dalam surat lamaran pekerjaan itu, di dalam isi lamaran pekerjaan itu
kamu cantumkan juga CV, kamu jelaskan juga CV kamu, daftar riwayat hidup kamu. Jadi otomatis apa? Mungkin suratnya agak lebih panjang, agak lebih banyak dibandingkan surat lamaran jenis yang kedua. Surat lamaran jenis yang kedua adalah surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup atau CV. Jadi ini sifatnya apa nanti? Dilampirkan. Jadi ada surat lamaran pekerjaan yang menjelaskan tentang permohonan kita kepada HRD, lalu nanti harus disertai dengan lampiran. Lampirannya apa? Kita lampirkan CV yang membantu kita menjelaskan identitas kita, lalu riwayat hidup kita berisi beberapa pekerjaan yang sudah pernah kita lakukan atau skill-skill yang kita miliki. Lalu berdasarkan sumber informasi, ketika kita melamar tentulah bahwa kita mungkin saja mendapat beberapa sumber ketika mau membuat pelamaran pekerjaan. Apakah itu dari orang lain, apakah itu dari surat kabar, apakah itu dari keluarga kita, atau dari guru bisa saja. Jadi nanti ketika kita sudah lulus, Anda sudah lulus, bisa saja kamu bekerja bukan karena kamu mencari informasinya. Bisa saja bahwa informasi itu disampaikan ke kamu, PT Sedayu sedang membutuhkan sekretaris misalnya, lalu kamu berniat untuk itu, kamu lamar. Maka di sini dibagi berdasarkan sumber informasinya bahwa surat itu ada 4. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan media cetak. Jadi kita membuat surat lamaran itu berdasarkan informasi yang kita lihat pada iklan media cetak. Yang B, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari media audio. Media audio itu apa? Radio. C, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari orang lain. Nah, ini tadi saya sampaikan, orang lain itu bisa saja teman kita. Jadi teman kita menyampaikan, kamu melamar saja di PTA, lalu kamu buat lamaran diterima. Nah. Yang D, surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Jadi kamu mencari-cari informasi dari media internet ataupun media surat kabar, kamu cari-cari yang memang kamu butuhkan, lalu kamu berinisiatif sendiri membuat surat lamaran pekerjaan. B, isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Ada isi surat lamaran pekerjaan, sistematika pekerjaan. Aspek penting surat lamaran pekerjaan. Kita mau lihat sebenarnya apa sih dan bagaimana isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Ini dia. Ternyata isi surat lamaran pekerjaan itu harus berisi informasi yang tertulis dalam surat lamaran pekerjaan. Bukan berisi curhatan. Jadi jangan sampai salah bahwa informasi yang kamu buat nanti dalam surat lamaran pekerjaan itu adalah yang berkaitan dengan surat lamaran pekerjaan saja. Surat lamaran pekerjaan berisi permohonan seseorang pelamar pekerjaan agar diterima bekerja di tempat yang dilamar. Jadi ini harus benar-benar serius di dalam penulisan surat. Ada memang orang yang iseng, sebenarnya dia udah bekerja, tapi dia iseng mau membuat surat lamaran pekerjaan ke tempat lain, padahal dia sebenarnya tidak membutuhkan lamaran atau tidak membutuhkan lowongan pekerjaan. Kenapa ini sangat tidak dianjurkan? Karena boleh saja ini malah membuat kesempatan teman kita, orang lain yang belum bekerja, terputus. Karena kamu mungkin memiliki skill yang lebih kamu buat, lalu kamu dipanggil, ditunggu padahal yang lain masih belum jelas statusnya. Jadi kalau memang kamu sudah nyaman, jangan membuat surat lamaran pekerjaan ke tempat yang lain. Karena surat lamaran pekerjaan itu
disampaikan berisi permohonan seseorang pelamar pekerjaan. Berarti pelamar pekerjaan ini apa? Karena membutuhkan, belum memiliki pekerjaan. Ini harus dicatat betul. Nah, sistematika dari surat lamaran pekerjaan itu nanti adalah yang pertama, harus berisi tempat dan tanggal pembuatan surat. Ini jangan dilupakan. Kadangkala ada penulis surat melupakan ini. Yang kedua, berisi lampiran surat. Yang ketiga, harus ada nama dan alamat surat. Artinya apa? Kalau misalnya kamu membuat surat ke PT A, kamu harus tahu dulu kamu mau menunjukkan surat itu ke HRD-nya atau ke direkturnya. Jadi kamu tulis saja kepada yang terhormat. Oke, yang terhormat HRD di PT A. Lalu kamu sampaikan di situ alamat lengkapnya. Yang berikut, salam pembuka. Misalnya dengan hormat, itu boleh kamu sampaikan nanti dalam surat. 5. Pembuka surat. 6. Ada isi surat. Yang ke-7, penutup surat. Dan yang ke-8 adalah salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Jadi ada salam penutupnya, tanda tangannya, dan nama terang. Nama terang ini boleh kamu singkat nanti. Atau misalnya kamu buat lengkap juga gak apa-apa. Aspek penting yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan terdiri atas pernyataan umum atau tesis dan argumentasi. Pernyataan umum tesis berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Ini nanti boleh dianalisis dalam pekerjaannya. Sementara itu argumentasi berfungsi menguatkan pernyataan umum atau tesis. Yang C, simpulan sistematika dan unsur isi surat lamaran pekerjaan. Simpulan sistematika dan unsur-unsur surat didapatkan dengan mengenali informasi dalam surat lamaran. Informasi yang dapat digali seperti tempat dan waktu pembuatan surat lamaran, identitas pelamar, isi surat lamaran, informasi penguatan identitas pelamar, serta salam pembuka dan penutup. Jadi ini lebih disimpulkan bahwa jangan sampai melupakan sistematika ini. Unsur kebahasan dalam surat lamaran pekerjaan ini sudah pernah dibahas bahwa dalam bahasa Indonesia itu ketika situasinya formal maka gunakanlah bahasa yang baku. Yang pertama, ketepatan pilihan kata. Yang kedua, kebenaran dan keefektifan struktur. Yang ketiga, kepaduan paragraf. Yang keempat, ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. Ini harus benar-benar kalian pahami, diingat, dicatat betul, jangan sampai lupa. Kepaduan paragraf di sana maksudnya adalah ada kesinambungan antara paragraf pertama sampai terakhir. Ada kesinambungan antara salam pembuka sampai salam penutup. Jadi jangan sampai nanti ketika kamu membuat surat lamaran pekerjaan, misalnya kamu mau buat surat lamaran pekerjaan banyak, kamu copy banyak, tetapi karena kamu tidak memperhatikan dengan betul, dengan teliti, bisa saja nanti ketika kamu copy, kamu misalnya di tujuannya mau melamar ke PT A, lalu di dalam isi suratnya yang kamu lamar ke PT B. Nah, ini sangat fatal. Jangan sampai kejadian yang seperti ini. Karena bisa memang kalau si orang yang mau melamar pekerjaan itu mungkin memang tidak
hanya membuat lamaran pekerjaan satu saja. Bisa saja sampai 10 lamaran pekerjaan mau disebar ke tiap-tiap PT atau perusahaan. Tetapi jangan sampai lupa ketika kita mau copy bahasa dari redaksi bahasa dari surat kita itu, kita harus benar-benar perhatikan dari awal sampai akhir. Sudah sinkron, kepaduan paragrafnya sudah nyambung nggak, sudah tepat tidak. Jangan sampai kita mau melamar di PT A, di dalam isi surat kita melamar di PT B. Aduh, itu sangat fatal. Yang berikut, ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. Jadi misalnya kamu mau menulis PT Sedayu Group misalnya, kamu tuliskan PT titik, wah salah. Karena pada ejaan itu tidak dibenarkan. Penulisan PT tidak menggunakan tanda titik. Berarti apa? Perlulah kamu membeli buku ejaan yang terbaru. Yang berikut kita akan membahas bagaimana penyusuran surat lamaran pekerjaan. Ini kita bahas singkat saja karena ini nanti akan dilakukan pada saat kamu mau menuliskan surat lamaran pekerjaan, aspek keterampilan tadi. Cara menulis surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar bagi berikut. Yang pertama, gunakan bahasa yang baik dan benar. Oke, itu dia dibahas tadi. Tulislah dengan kalimat singkat, padat, dan jelas. Jangan sampai bertele-tele, jangan curhat dalam surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, tulislah secara manual menggunakan tangan. Hendaknya memang surat lamaran pekerjaan itu ditulis menggunakan tangan. Tetapi kalau kita merasa bahwa tulisan tangan kita itu tidak rapi, berarti kita memiliki opsi mengetik di dalam Microsoft Word. Yang keempat, perhatikan kebersihan surat lamaran pekerjaan. Jelas bahwa tampilan surat kita itu bisa menjadi gambaran kita. Apakah kita ini adalah orang yang rapi dan orang yang bersih. Yang kelima, isi dari surat itu secara jelas menjelaskan data diri dan informasi tentang diri Anda, dan lampirkanlah dokumen-dokumen pendukung sebanyak mungkin. Semakin banyak lampiran, itu akan memperbesar peluang kamu diterima. Yang keenam, lampirkan sertifikat pendukung yang bisa menambah nilai lebih pada diri Anda. Ini tadi saya sampaikan, semakin banyak lampiran yang kamu lampirkan dalam surat, amplop surat kamu itu kamu masukkan beberapa sertifikat, itu maka membuat kamu semakin berpeluang besar diterima. Maka kita mau coba lihat seperti apa surat lamaran pekerjaan. Kita cek dan kita koreksi bersama. Kita klik. Oke, ini dia. Sudah terlihat ya, Christine? Ada kecil banget. Kecil ya? Zoom gitu. Ya, kecil. Ini udah belum? Ini juga nanti boleh saya lampirkan di GCR ya. Nah, ini adalah salah satu surat lamaran pekerjaan. Jadi sebenarnya surat lamaran pekerjaan itu cukup simpel saja. Tadi disampaikan tempat dan tanggal pembuatan surat ini. Ada tempatnya dan ada juga tanggal pembuatan surat. Diperhatikan bahwa jangan sampai dalam pembuatan tanggal surat menggunakan angka pada bulan. Jadi misalnya Dolo Sanggul 2/12/2017. Itu salah, itu fatal. Artinya bahwa kamu tidak menuliskan surat dengan baku, dengan kaidah yang berlaku. Jadi tuliskanlah tempat dan tanggal pembuatan surat itu dengan baku. Hal berarti yang menyangkut inti pokok kamu membuat surat itu mau ngapain. Berarti di sini apa? Lamaran pekerjaan. Ini adalah menjelaskan isi dari surat kamu, inti dari surat kamu. Surat kamu mau ngapain? Mau melamar pekerjaan. Berarti ini adalah lamaran pekerjaan.
Lalu ada lampiran. Di sini ada 7 lembar. Berarti apa? Di dalam amplop surat itu nanti ada 8 kertas. Kenapa 8? Karena ada 7 lampiran dan 1 surat lamaran pekerjaan. Jangan sampai dihitung di dalam lampiran surat itu sendiri. Jadi di sini nanti malah dibuat 8 karena dihitung suratnya. Enggak. Jadi jangan hitung suratnya, tetapi hitunglah kecuali dari surat. Artinya apa? Apa yang diikutsertakan di dalam amplop itu bersama surat itu. Nah, di sini dituliskan berapa. Kalau 5 berarti di dalam amplop itu nanti ada 6 lembar berikut dengan surat. Nah, di awal tadi Bapak sampaikan kepada yang terhormat direktur atau HRD ... Itu benar apa salah? Saya mau tanya ke Christine. Yang mana, Pak? Tadi kan saya sampaikan di awal tadi dalam penulisan tujuan surat dituliskan seperti ini, kepada yang terhormat HRD atau direktur ... itu maksudnya PT atau perusahaannya. Itu tepat atau kurang tepat? Coba. Kalau menurut saya sih apa, sekarang saya juga belum terlalu mengerti sebagai kayak gimana. Menurut saya udah tepat. Udah tepat ya, oke. Nah, perlu saya sampaikan bahwa penggunaan kata kepada itu seharusnya kamu hilangkan. Karena di sini yang terhormat ini sudah menyatakan kepada seseorang. Jadi apa? Terlalu mubazir penggunaan bahasa itu. Karena di sini kan yang terhormat Kepala Yayasan BPK Penabur Jakarta. Ini kan sudah menyatakan kepada yang bersangkutan. Iya kan? Jadi langsung saja kamu gunakan yang terhormat Kepala Yayasan BPK Penabur atau yang terhormat HRD di PT bla bla bla. Lalu kamu tuliskan alamatnya dengan lengkap beserta dengan nomor posnya. Jadi kedepannya penggunaan kata pada penulisan tujuan surat sudah boleh dihilangkan supaya apa? Tidak mubazir penggunaan bahasa itu. Oke, kita lanjut. Tadi pada sistematikanya juga disebutkan bahwa gunakanlah salam pembuka. Salam pembukanya di sini singkat saja, dengan hormat. Ini penggunaan salam yang sopan. Lalu isi dari surat ini sudah dimulai di sini. Saya mau tanya dengan Christine. Tunggu Pak, ini yang dari perusahaannya Pak? Yang mana? Surat dari perusahaan ke kita ya Pak? Ini yang Bapak tampilin? Ini yang dari kita pribadi, kan kita mau melamar nih, yang dari kita pribadi ke perusahaan. Karena kan ini dari kita ke perusahaan. Dari kamu nanti menuliskan ke perusahaan. Ini kan perusahaannya misalnya BPK Penabur. Nah, BPK Penabur itu kan bukan pribadi ya, tetapi instansi atau yayasan. Nah, kalau ini namanya siapa? Ini kan bersifat pribadi. Surat lamaran pekerjaan itu tadi dari pribadi ke kantor, yayasan atau instansi. Jadi ini sifatnya pribadi tetapi resmi. Kenapa resmi? Karena bahasa yang digunakan adalah bahasa yang baku. Nah, ini hanya menjelaskan identitas, bukan riwayat. Oke ya. Kalau misalnya riwayat itu kan harus dijelaskan dengan detail. Dia mulai dari SD itu SD-nya di mana? SD apa? SMP apa? Ya kan? Lalu skill yang dia miliki apa? Itu dalam kata riwayat. Kali ini hanya menjelaskan identitas singkat saja. Nah, inti pokoknya dari surat itu ini. Langsung pada pokok persoalannya. Kamu membuat surat ini mau mengapain? Mengajukan permohonan kepada Bapak Ibu Kepala Yayasan BPK Penabur Jakarta. Kiranya saya dapat diterima sebagai guru bidang studi bahasa Indonesia di Yayasan BPK Penabur yang Bapak Ibu pimpin. Cukup. Jangan kamu sampaikan karena saya sekarang sedang pengangguran,
maka saya sangat memohon supaya saya diterima, supaya saya dapat penghasilan, dan supaya saya dapat membeli motor dan sebagainya. Jangan. Karena Nanti apa? malah nggak diterima. Iya, malah nanti HRD-nya bisa ilfil sama pelamar pekerjaannya. Jadi tuliskan saja dengan singkat apa maksud tujuan kamu menulis surat itu, udah sampai di situ saja. Gak usah kamu membahas tentang pribadi kamu. Lalu sebagai bahan pertimbangan untuk menggait minat dari perusahaan, dari HRD-nya itu sendiri, maka kita jelaskan di sini apa saja sih yang mau kita lampirkan, kelebihan-kelebihannya juga boleh di sini. Di sini ada 7, jelaskan. Harus sesuai dengan ini ya. Kalau misalnya di sini ada 7, di sini juga ada 7. Kadang-kala sebanyak mungkin kamu lampirkan di dalam surat lamaran pekerjaan supaya apa? HRD memiliki banyak pertimbangan untuk merekrut kamu. Nah, ini penutup surat, salam penutupnya ini. Jadi singkat-singkat saja, tidak perlu bertele-tele. Nah, ini nama terangnya, tanda tangannya ada di sini. Jadi penulisan surat lamaran pekerjaan itu cukup sederhana. Kira-kira ada yang mau ditanyakan, Teresia? Nggak ada Pak, udah cukup Pak. Christine, Nggak ada Pak, udah Cecil, cukup, Pak. Clara, ada yang mau ditanya? Nggak ada Pak, makasih. Udah Pak, udah cukup. Oke, kalau sudah cukup, terima kasih telah bergabung di Google Meet. Sampai bertemu pada Google Meet berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ada, Pak. Kalau